Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan materi kita tentang gerak lurus. Setelah sebelumnya kita sudah selesai membahas gerak lurus secara horizontal, secara mendatar ya. Nah, kali ini kita akan membahas gerak lurus dengan lintasan vertikal atau ke atas dan ke bawah ya, naik atau turun. Nah, kita akan membahas itu yang kita sebut dengan gerak lurus secara vertikal atau kita singkat dengan gerak vertikal ya. Ini lintasannya lurus ya secara vertikal. Oke. Nah, kalau pada gerak vertikal tersebut tentu hanya ada dua, ya kan? Yaitu gerak vertikal ke atas ya atau gerak lintasan lurus ke atas dan gerak vertikal ke bawah atau gerak lintasan lurus ke bawah ya. Pada konteks ini ya, gerak vertikal pada konteks ini sebenarnya adalah aplikasi dari GLBB itu sendiri. Gerak lurus berubah beraturan atau kita sebut juga dengan GLBB arah vertikal ya. Jadi ini penting untuk kita ketahui bahwa gerak vertikal ke atas dan ke bawah yang kita bahas pada konteks ini adalah tidak lain dari aplikasi dari GLBB. Nah, sehingga untuk merumuskan persamaan gerak vertikal ke atas maupun ke bawah, itu kita mulai dari persamaan GLBB. Ya. Nah, pada gerak vertikal ini yang perlu kita ingat, tadi kan aplikasi dari GLBB. Nah, artinya kalau pada GLBB, benda ya yang bergerak itu secara vertikal akan mengalami percepatan, ya, mengalami percepatan. Nah, pada gerak vertikal, percepatan yang dialami benda itu sama dengan G, percepatan gravitasi. Ya, percepatan gravitasi. Sekali lagi, eh, pada gerak vertikal, percepatan yang dialami benda sama dengan percepatan gravitasi. Kalau bendanya di bumi, kalau bergerak di bumi, maka percepatan gravitasi bumi. Ya, kita mulai dengan gerak vertikal ke atas, ya, gerak vertikal ke atas. Nah, misalkan ada benda, ada benda yang bergerak ke atas ya dengan kecepatan awal v0 waktu di posisi awal. Jadi ini kita misalkan sebagai posisi awal ya. Jadi ini adalah posisi awal dengan kecepatan v0, waktu di posisi awal ini adalah t0, kemudian posisi uh, atau kita sebut juga ketinggian awal ya begitu. Posisi pada ketinggian awal ini ya, karena bergerak ke atas maka kita menggunakan istilah ketinggian ya. Posisi ketinggian awal ini adalah H0 ya. Jadi kecepatan awal di ketinggian awal ini adalah V0, waktunya adalah T0, kemudian posisi pada ketinggian awal ini adalah H0 ya. Kemudian benda bergerak ke atas, misalkan sampai di titik ini ya. Sampai di titik ini kecepatannya Vt ya, waktunya adalah T1, kemudian posisi ketinggian akhir, jadi kita misalkan ini ketinggian awal, ini ketinggian akhir begitu ya. Posisi pada ketinggian akhir adalah H1. Ya, seperti itu. Nah, maka tentu ini mengalami perlambatan ya karena bendanya bergerak ke atas melawan gaya gravitasi. Sehingga bendanya mengalami perlambatan. Kalau kita lempar batu misalnya ke atas ya, tentu bendanya mengalami perlambatan, kecepatannya semakin berkurang. Nah, di sini kita tahu bahwa eh, selang waktu pergerakan benda dari posisi awal ke posisi akhir adalah T, ya kan, yaitu T1 kurang T0, waktu akhir kurang waktu awal ya. Kemudian perpindahan benda, perpindahannya adalah posisi akhir kurang posisi awal, ya. Posisi ketinggian akhir kurang posisi ketinggian awal. Nah, kita tuliskan kembali persamaan dasar dari GLBB ya. Karena tadi gerak vertikal ini merupakan aplikasi dari GLBB, maka kita akan mulai merumuskan persamaan gerak vertikal ke atas ini dari persamaan GLBB. Kita mulai dari 3 persamaan dasar ini. Nah, pertama, untuk persamaan pertama ini ya, kalau kita terapkan pada gerak vertikal ke atas, maka ini Vt sama dengan ya
ini persamaan GLBB ini kita pernah bahas ya, kita sudah rumuskan, kita sudah turunkan, kita sudah bahas juga ya. Jadi langsung kita gunakan. VT sama dengan V0. Nah, karena ini tadi bendanya mengalami perlambatan, maka di sini kita gunakan kurang, ya kan? Nah, kemudian A percepatan itu sama dengan percepatan gravitasi. Kita ganti dengan G. Seperti itu ya. Karena ini untuk gerak vertikal. A sama dengan G. Nah, kemudian untuk perpindahannya ya. Untuk perpindahannya kita sama ya. V0T. Nah, karena bendanya mengalami perlambatan, maka kita gunakan kurang. 1/2 A jadi G. T kuadrat. Perpindahan itu adalah posisi ketinggian akhir kurang posisi ketinggian awal ya. Ya kan ini. Maka menjadi seperti ini. Maka ketinggian akhir ya, posisi ketinggian akhir atau H1 sama dengan ini. Ini pindah ruas ya. Jadi positif tambah ya di sini ya. Jadi plus H0 tambah V0T kurang 1/2 GT kuadrat. Oke. Berikutnya untuk persamaan terakhir ini yang ketiga, VT kuadrat ya, menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Kurang juga di sini kan karena mengalami perlambatan. Jadi semua di sini kita gunakan kurang karena mengalami perlambatan. Kurang 2 ya, A jadi G ya, S perpindahan. Nah, di mana S itu sendiri adalah H1 kurang H0 ya. Inilah persamaan dasar ya. Ini ada 3 persamaan, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Inilah ketiga persamaan dasar pada gerak vertikal ke atas. Nah, ini bisa berubah pada kondisi-kondisi tertentu. Misalkan pada ketinggian maksimum, ya. Nah, pada ketinggian maksimum, ya. Misalkan benda kita lempar ke atas, pada suatu saat bendanya akan mencapai ketinggian maksimum, ya kan? Posisi paling tinggi yang bisa dijangkau oleh benda itu ketinggian maksimum, ya. Nah, pada ketinggian maksimum tersebut, VT-nya, kecepatan akhirnya tentu sama dengan 0. Ya kan? Ini yang perlu kita ingat. Jadi ketika kita lempar suatu benda ke atas, ketika benda mencapai posisi ketinggian maksimum, paling tinggi ya, tentu nanti lama-lama bendanya akan diam. Kemudian jatuh. Nah, diamnya tersebut karena kecepatannya sama dengan 0. Ya. Jadi ini kecepatan akhirnya 0. Ini yang perlu kita ingat. Nah, sehingga konsekuensinya ketiga persamaan dasar dari gerak vertikal ke atas tadi bisa berubah. Nah, misalkan untuk persamaan 1 tadi, maka menjadi VT-nya kan 0 ya. 0 sama dengan V0 kurang G. Ini kita beri indeks TH max, maksudnya waktu mencapai ketinggian maksimum. Ya, selang waktu mencapai ketinggian maksimum. Sehingga TH max-nya sama dengan V0 per G. Ya, maka kita dapatkan lagi persamaan baru untuk kondisi mencapai ketinggian maksimum. Jadi ini waktu tempuh untuk mencapai ketinggian maksimum yaitu V0 per G. Nah, kemudian persamaan tadi yang kedua tadi kan seperti ini ya. Menjadi ini H1 ya menjadi H max ya kan, posisi untuk ketinggian maksimum sama dengan V0 H0 tambah V0, T-nya menjadi TH max juga kurang 1/2 G TH max kuadrat karena ini kita sudah bawa pada konteks ketinggian maksimum. Nah, sehingga H max sama dengan H0. Nah, TH max-nya kita ganti pakai V0 per G ya. Ini V0 per G kuadrat ya. Jadi TH max-nya kita ganti pakai ini. Waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, ya kan? Nah, ini untuk posisi ketinggian maksimumnya. Nah, kemudian persamaan ketiga tadi VT kuadrat ya, V0 kuadrat kurang 2GH1 kurang H0 menjadi ini 0 ya, karena ini kan ketinggian maksimum 0 meter per sekon ya. Jadi 0 sama dengan V0 kuadrat kurang 2G H max kurang H0. Seperti itu ya. Inilah konsekuensinya ketika inilah konsekuensi persamaan ketika mencapai ketinggian maksimum. Jadi persamaan dasar tadi berubah menjadi seperti ini kalau mencapai ketinggian maksimum ya. Oke, mungkin cukup sekian. Berikutnya kita akan bahas gerak vertikal ke bawah ya.